Pada suatu waktu di sebuah wilayah di Anta Beranta, hiduplah seorang suami istri. Mereka baru saja kawin, menikah. Tetapi dalam perjalanan perkawinan, setelah melewati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sang suami tidak pernah memberikan sesuatu bagi istrinya yang diinginkan oleh istrinya. Lalu satu waktu sang suami bertanya, "Sebenarnya apa yang kau ingin dariku?" "Aku iri," kata sang istri, "ketika melihat teman-temanku menggunakan dan memakai emas di tubuh mereka. Apakah itu cincin, gelang, kalung, anting, dan sebagainya." Lalu suaminya katakan, "Sabar, kalau saya punya berkat saya berikan, dan saya akan cari yang terbaik." Hari demi hari berlalu, tetapi suami belum memberikan apa yang diinginkan oleh sang istri. Maka setiap hari istri selalu marah. Setiap hari istri selalu ngomel. Setiap hari istri selalu membuat tindakan dan perilaku yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada sang suami. Satu waktu suami ini dapat berkat, lalu dia ke pasar dan dia belikan emas bagi istrinya. Pulang sampai di rumah dia bilang, "Ini yang kamu inginkan, ambillah." Lalu begitu dibuka tempat kotak emas itu, istri sangat bergirang. Lalu dia pakai semuanya, dari atas, di jarinya, di lehernya, di telinganya. Kemudian dia bilang, "Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu-dulu seperti ini?" Tetapi karena suami ini agak sedikit kesal, dia lalu bilang, "Mari ikut aku sebentar ke belakang rumah kita." Si istri karena sudah ada dalam euforia kesenangan, dia ikut suaminya. Sampai di belakang rumah ada sebuah sumur tua. Lalu kemudian suaminya bilang, "Coba kamu berdiri di samping sumur itu. Saya mau lihat apakah kamu cocok dengan emas-emas yang kubelikan itu." Kemudian si istri berdiri di samping, lalu suaminya dekat datang dan mendekati, kemudian mendorong istrinya masuk di dalam sumur itu. Dalam hatinya, ini istri tidak tahu bersyukur, tidak tahu terima kasih, kerja cuma marah-marah, kerja cuma ngomel-ngomel setiap hari. Sekarang saya bebas dari omelannya. Lalu suami ini mau masuk ke rumah, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara besar. Pas dia menoleh ke belakang, dia lihat ada satu makhluk besar. Lalu makhluk itu bilang, "Siapa orang yang kau dorong di dalam itu? 500 tahun saya tinggal di dalam sumur ini tenang. Tapi tiba-tiba ada perempuan masuk dan dia marah-marah ngomel-ngomel di dalam dan saya tidak tahan." Lalu suaminya bilang, "Jangankan kamu, saya pun tidak tahan dengan kelakuannya." Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini yang disebut dengan bersungut-sungut, mengeluh, marah-marah, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak pernah merasa puas adalah karakter manusia yang juga pasti ada dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Setiap manusia pasti pernah mengeluh dalam hidup. Apalagi kalau apa yang diinginkan, diharapkan, dicita-citakan itu belum tercapai. Maka yang ada sebagai reaksi, sebagai respon dari keadaan itu adalah kita uring-uringan. Kita sering marah-marah,
Kita sering cari sesuatu yang mau menunjukkan kepada orang-orang terdekat kita bahwa saya belum bisa diam kalau belum diberikan apa yang saya mau. Kalau itu yang kita bayangkan, keliru. Karena Allah tidak akan bertindak karena kemarahan manusia. Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu karena manusia bersungut-sungut kepadanya. Itu saya bisa pastikan bahwa Allah tidak melakukan mujizat karena sungutan Israel. Karena itu saya mau bilang Bapak Ibu, jangan beriman karena mujizat. Kalau orang Kristen baru percaya Tuhan ada, baru meyakini kuasa Tuhan, kalau ada mujizat dulu terjadi, ini kebodohan iman. Karena Allah tidak bisa dipahami dan dikenal kalau saudara mengenalnya dari perbuatan-perbuatan mujizatnya. Tanpa mujizat Allah ada. Dan ketika Allah mengubah air itu menjadi manis, itu bukan karena Allah sudah kesal, bukan karena Allah sudah capek sehingga Allah harus melakukan itu, seperti cerita di awal. Karena istri marah-marah terus, maka sang suami belikan dia emas. Nggak tahu dia dapat uang dari mana, pokoknya supaya jangan beribut di rumah. Allah melakukan semua itu karena Allah mau memberikan sebuah ketetapan. Perhatikan Bapak Ibu, Allah lakukan sebuah tindakan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia, mengubah air yang pahit menjadi manis, karena Allah punya maksud untuk menyampaikan satu hal kepada bangsa itu. Apa hal yang disampaikan? Kalau kamu percaya ada aku dan ada kuasaku, maka dengarkanlah suaraku, dengarkan perintahku, lakukan ketetapanku, dan kamu akan hidup. Kenapa Allah mesti bikin itu? Karena Allah kenal karakter manusia. Manusia kalau sudah dipenuhi dengan segala hasratnya, maka apapun yang dikatakan orang, dia pasti ikut. Allah melakukan itu supaya semua yang dikehendaki Allah itu bisa masuk dalam pikirannya Israel. Nah, yang kedua, ayat 27 Bapak Ibu, perhatikan. Ketika mereka di Elim, dalam beberapa buku tafsir dikatakan mereka hanya tinggal berjalan lebih kurang 8 kilo dari Marah menuju Elim. 8 kilometer dari Marah menuju Elim. Di Elim ada apa? Dikatakan dalam bacaan kita ada 70 pohon korma dan 12 mata air yang Allah siapkan untuk bangsa itu. Sebenarnya kalau Israel mau sabar dikit aja, ketika cicip itu air di Marah pahit, lalu mereka bilang, sudah Musa, ayo kita jalan cari yang lain. Mungkin mereka tidak akan marah-marah, mereka pasti tidak akan bersungut-sungut. Tapi lagi-lagi kembali pada karakter dan tabiat manusia, kita tidak pernah bisa sabar. Sulit untuk menantikan apa yang terbaik. Kita selalu mau ekspres, kita mau semua serba instan, serba cepat. Padahal kalau tunggu 8 kilo mungkin tidak sampai setengah hari mereka berjalan, maka mereka akan temukan 12 mata air bersih dan 70 pohon korma dengan buah-buah yang lebat, yang matang, yang bisa mereka nikmati tanpa marah-marah. Apa aplikasi firman ini untuk saudara dan saya? Yang pertama Bapak Ibu, Israel marah-marah sama siapa? Bukan sama Tuhan, tapi kepada Musa, kepada pimpinannya. Seringkali kalau dalam hidup kita, ketika apa yang kita mau capai tidak terjadi, ketika kehendak dan hasrat asa kita tidak tercapai, maka kita akan cari kambing hitam untuk melampiaskan apa yang menjadi kekesalan dan kemarahan kita. Karena itu kasihan si kambing, selalu dibilang hitam.
Padahal ada kambing yang putih, ada kambing abu-abu, coklat, tapi selalu dibilang dalam situasi tertentu dan situasi itu negatif nilainya, maka kambing itu menjadi hitam. Saudara, kalau tidak dapat apa yang saudara inginkan, saudara marah pada suami. Saudara kambing hitamkan istri. Saudara kambing hitamkan anak-anak. Saudara kambing hitamkan orang tua. Selalu mencari pembenaran dan selalu menganggap diri lebih baik dan lebih benar dari yang lain. Poin pertama ini menjadi catatan bagi kita sebagai umat Tuhan. Jangan pernah mengkambing hitamkan siapapun dalam hidup ini jika apa yang kita mau belum tercapai. Lalu kami harus buat apa, Pak Pendeta? Bersabarlah. Karena saudara tidak tahu, 8 kilo ketika saudara hadapi masalah, Tuhan sudah siapkan yang terbaik di 8 kilo depan. Kita tidak pernah tahu 8 hari Tuhan sudah siapkan di depan yang terbaik dari keadaan hari ini. Kita tidak pernah tahu 8 jam ke depan mungkin Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih besar untuk saudara. Tapi kita harus sabar. Kita harus menanti dengan kesabaran dan kepasrahan pada Allah. Jika tidak, maka kita akan dapat yang biasa-biasa saja kualitasnya. Kita tidak akan mendapat yang spektakuler kualitas dalam hidup dan kehidupan ini. Yang kedua, kenapa orang bersungut-sungut? Karena mereka belum menguasai dirinya. Penguasaan diri minim. Penguasaan diri sangat dangkal pada diri orang itu. Karena itu yang bisa dia lakukan adalah sungutan demi sungutan. Karena orang itu tidak punya kesabaran yang tingkat dewa. Sehingga dia bersungut dan marah, emosi, salahkan orang lain dan sebagainya. Nah, belajarlah untuk menjadi umat yang bisa menguasai dirinya. Diri kita. Itu tidak mudah, saudara. Tetapi saya mau katakan, hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia sudah bisa menguasai dirinya dengan benar. Orang-orang yang sudah tidak berpikir tentang bagaimana saya punya keinginan bisa tercapai, tapi dalam hidup ini bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, dia bisa menguasai diri. Tapi kalau saudara dan saya masih orientasi hidup pada kepentingan-kepentingan kita, jangan berharap saudara punya penguasaan diri yang baik. Tapi kalau hidup ini sudah diarahkan untuk bukan hanya untuk saya, tapi untuk sesamaku, tapi untuk orang lain, tapi untuk Tuhanku. Hal ini juga mau mendasari hidup kita sebagai gereja. Supaya kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah emosional, yang tidak mudah marah-marah di kantor, di rumah, di masyarakat, dimanapun saudara ada. Jadilah pribadi-pribadi Kristus yang selalu memancarkan karakter Kristus itu di dalam kehadiran kita. Itulah panggilan kita. Itulah yang Tuhan mau untuk selalu menjadi bagian dalam kehidupan umatnya.